Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance. Kita masih ada di bab tentang IT as Competitive Advantage bagian keempat. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas tentang pemahaman awal mengenai competitive advantage. Di bagian kedua, saya membahas tentang filosofi awal mengapa satu organisasi atau perusahaan membutuhkan competitive advantage. Di bagian ketiga atau bagian sebelumnya, saya membahas tentang komponen pertama dari competitive advantage yang berkaitan dengan IT, yaitu flatten organization. Di bagian ini, saya membahas komponen yang kedua, yaitu efisiensi. Di dalam manajemen secara umum, kita pasti sudah melihat dan sudah memahami tentang definisi dari efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini mirip dengan teori ekonomi ya. Jadi dengan pengeluaran sedikit mungkin bisa mendapatkan sebaik mungkin ya. Getting the most output from the least amount of input. Atau dalam kata lain biasanya disebutkan di buku-buku secara teoritis bahwa efisiensi itu doing things right, jadi melakukan sesuatu dengan benar. Dan biasanya lebih menekankan kepada proses, concern with means. Sedangkan efektif atau effectiveness itu menyelesaikan aktivitas atau kegiatan sehingga tujuannya tercapai. Ya, biasanya kita sudah paham semua bahwa jika efektif itu berarti kita mencapai tujuan tapi dengan effort atau dengan biaya atau dengan input yang kita tidak tahu seberapa besar. Mungkin kecil, mungkin besar. Yang penting tujuan tercapai. Sehingga seringkali juga dikatakan bahwa efektif ini adalah doing the right things. Dan lebih berorientasi kepada hasil. Jadi sekali lagi perbedaan utamanya antara efisiensi dan efektif ya atau efektivitas itu jika efisiensi maka lebih banyak berhubungan dengan proses dan efektivitas itu lebih banyak berhubungan dengan tujuan. Di dalam manajemen ya efisiensi lebih berhubungan kepada sumber daya yang digunakan. Sedangkan efektivitas itu lebih berorientasi kepada tujuan akhir, goal attainment, jadi dari N-nya. Sedangkan di efisiensi maka karena yang ditekankan adalah sumber daya atau penggunaan sumber daya, resource usage, maka sebisa mungkin kita tidak banyak membuang limbah. Kalau hubungannya dengan IT di sini maka limbah ini tidak harus limbah dalam artian yang sesungguhnya ya. Dalam artian harafiah misalnya limbah kotoran atau apa, tidak. Limbah atau waste di sini itu bisa diartikan sebagai tenaga, bisa diartikan sebagai waktu yang terbuang sia-sia. Jadi kuncinya di situ. Mungkin ada dua resto, katakan saya kasih contoh. Ada dua resto yang sama-sama memiliki omset yang sama, kemudian sama-sama punya katakan 100 pelanggan setiap hari rata-rata. Yang satu menggunakan IT, yang satu tidak menggunakan IT. Dua-duanya itu mampu melayani ke 100 pelanggan tadi. Tetapi begitu, yang satu yang tidak menggunakan IT, tidak menggunakan sistem, dia memiliki high attainment.
Jadi misalkan karena dia tidak memiliki sistem di situ ya, tidak memiliki sistem informasi, maka waiter yang dibutuhkan itu ada 5 katakan. Kasirnya ya, kasirnya ada 2 untuk mencegah antrian. Dan rata-rata waktu pelayanan dari customer memesan hingga masakan tersaji itu katakan 15 menit. Sehingga waktu yang diperlukan untuk buka setiap hari itu dari katakan jam 9 pagi sampai jam 9 malam untuk mendapatkan 100 pelanggan tadi. Sedangkan resto yang satunya ya, sedangkan resto yang satunya itu sama memiliki 100 pelanggan, tapi dia memiliki sistem informasi. Jadi mulai dari depan misalkan disediakan tablet touchscreen ya untuk memesan, sehingga nanti waiternya hanya butuh sekitar 2 orang hanya untuk mengantar makanan. Kemudian kasirnya karena sudah cepat ya, karena sudah terhitung di awal, maka hanya butuh 1 orang aja. Dan karena kecepatan pelayanannya jauh lebih singkat gitu ya, antara customer memesan sampai dengan tersaji, ya karena dari awal memesan sudah langsung terhubung misalkan ke dapur gitu ya. Ada layar lebar di dapur, kemudian si tukang masak atau chef atau apapun istilahnya, itu sudah langsung bisa melihat pesanan, oh nomor sekian, ini harus masak ini sebanyak sekian porsi misalnya dengan request ini dan ini dan ini. Ya, maka dia jauh lebih cepat untuk melayani, jauh lebih cepat untuk memberikan ke si waiternya atau si pelayannya untuk menyajikan ke customer. Maka dia hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk buka itu tidak lagi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, tapi cukup dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam dia sudah tuntas 100 customer. Nah, itu low waste sudah. Dia menghemat dari sisi sumber daya manusia, tenaga ya. Dia juga menghemat dari sisi sumber daya waktu. Anda bisa bayangkan, menghemat katakan 3 waiter dan 1 kasir. Kita ambil contoh kasar saja ya. 1 waiter di gaji UMR katakan 2 juta katakan. Kemudian kasir juga. Berarti kita menghemat 3 orang ya. 2 kali 3 6 juta ditambah 1 kasir 8 juta 1 bulan, bayangkan menghemat 1 bulan 8 juta berapa dalam waktu 1 tahun. Karena Anda konsentrasi keuangan ya, berapa dalam waktu 1 tahun kali 12 ya, 80 tambah 16 berarti 96 juta ditambah THR berarti 96 ditambah 8 berarti berapa? 104 juta rupiah. Penghematan yang bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun. Sedangkan yang satu tanpa sistem sama, omsetnya sama, tapi dia punya waste ya. Dibandingkan pesaingnya tadi, ya, dia mengeluarkan lebih banyak 104 juta. Itu hanya pokok ya, tidak termasuk insentif mungkin, tidak termasuk asuransi kesehatan mungkin, atau yang lain-lain. Masalah yang ditimbulkan dari sisi SDM. Kita tidak membahas itu sekarang. Ya. Tapi jelas gitu ya, terlihat bahwa resto yang satu yang memiliki sistem informasi tadi, dia punya competitive advantage. Karena dia lebih efisien. Dia bisa menghemat lebih dari 100 juta dalam waktu 1 tahun. Sehingga 100 juta tadi jika diperhitungkan dengan tepat ya, itu bisa dibuat untuk investasi yang lain. Itu yang bisa dibayangkan. Hanya ya contoh kasar ya, hitung-hitungan kasar. Tidak presisi, iya pastilah. Bayangkan jika itu terjadi di manufaktur atau pabrik atau perusahaan lain.
Sehingga setiap manajemen yang baik harusnya itu mengupayakan adanya low resource waste, high efficiency, tetapi tetap mempertahankan high goal attainment atau high effectiveness. Itu yang harus dipegang. Sama seperti teori ekonomi dasar ya. Dengan pengeluaran sedikit mungkin, mampu menghasilkan laba sebanyak mungkin, itu secara sederhana ya. Sama. Dan itu bisa dicapai dengan IT. Sehingga ya, jika orang IT tadi mengajukan anggaran kepada pihak manajemen, maka hal tersebut nanti akan jadi pertanyaan seharusnya bagi pihak manajemen. Mas, kenapa kok minta anggaran untuk beli server baru? Kemudian si manajer IT-nya tadi atau siapapun yang bertanggung jawab di IT tadi menjawab, ya pokoknya kita butuh Pak gitu. Nah itu salah ya. Dan itu yang menyebabkan banyak orang kemudian berasumsi bahwa IT itu adalah beban atau biaya. Kenapa? Ya karena si IT manajernya atau siapapun yang bertanggung jawab tadi tidak mampu menunjukkan di mana letak competitive advantage yang akan ditonjolkan. Contoh lagi misalnya ada satu bank kecil lah gitu ya. Kemudian dia mengajukan kepada pihak manajemen, Pak kita untuk ATM gitu ya, kita perbanyak kerjasama dengan bank lain daripada kita membuat sendiri. Kemudian kita bisa berkolaborasi menempatkan di sini, dan di sini. Kita membutuhkan dana katakan 300. Nah, hanya berhenti sampai di situ itu tidak akan menunjukkan di mana letak efisiensi yang akan diberikan. Tetapi ya, jika si manajer IT tadi kemudian bercerita, dengan banyaknya ATM begini, kita akan mengurangi pembukaan kantor cabang, ataupun jika ada kantor cabang kita hanya membutuhkan misalkan hanya satu teller, satu customer service misalkan. Kita bisa mengurangi, kalau misalnya sebelumnya kita butuh 3, maka kita cukup 2 di satu kantor cabang. Maka kalau itu dihitung di 10 kantor cabang kita menghemat 10. Nah bayangkan itu Pak gitu, 10. Satu orang katakan gajinya 5 juta, maka 5 kali 10, 50 dalam 1 bulan. Kalikan 1 tahun begini. Nah, maka pada saat si orang IT tadi mengajukan anggaran 300 juta, itu akan terasa kecil. Nah, hal tersebut yang seringkali tidak keluar ya dari orang-orang IT. Karena lebih banyak berbicara dengan bahasa teknikal, dengan bahasa teknis. Misalnya, kenapa kok harus upgrade server ya? Karena sistem operasinya begini Pak. Jadi ini nanti kita butuh begini. Ini kontrol panelnya harus benar. Nggak paham orang yang non IT itu. Untuk apa sih? Nah, selalu begitu. Karena secara utuh sebenarnya yang dicari manajemen pasti yang pertama efektif dulu. Kalau misalnya diancam begini, gini loh Pak, kita kalau nggak upgrade server, mati loh server kita, nggak sanggup. Kenapa? Karena usernya tambah lama, tambah banyak. Satu itu efektif ya, tapi belum menunjukkan efisiensi. Kalau menunjukkan efisiensi bisa jadi begini, kita Pak kalau punya server baru, customer itu bisa makin banyak, maka ada peluang begini. Nah itu beda lagi ceritanya. Ya, itu yang seringkali tidak terjembatani antara orang IT dan orang manajerial atau orang non IT. Sehingga pihak manajemen itu tidak melihat ada efisiensi dari pengadaan IT. Ya padahal seharusnya efisiensi ini adalah competitive advantage. Seperti contoh saya tadi resto tadi, dia punya competitive advantage karena punya penghematan. Bayangkan kalau dia memiliki waktu buka yang sama dengan pesaingnya, berapa customer yang bisa dia layani?
Itu untuk sementara di bagian ini. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan lagi masih di efisiensi, masih di bab tentang IT as competitive advantage. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.